Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah pengajian rutin yang semuanya sangat saya muliakan, muslimin muslimat rahimakumullah, keluarga besar saudara saya Haji Didin, dan semuanya sangat saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu acara yang sangat mulia, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada para sahabat dan termasuk kita. Nabi mengatakan, maukah kalian aku ceritakan amal yang paling baik daripada kalian? Maukah kalian aku ceritakan amal yang lebih utama daripada bersedekah emas dan perak? Maukah kalian aku ceritakan amal yang lebih bagus daripada jihad fisabilillah? Sahabat-sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ya, mau apa itu wahai Nabi? Amal yang paling bagus daripada menginfakkan emas dan perak, amal yang lebih bagus daripada jihad fisabilillah, yaitu zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Ini adalah amalan yang paling utama, katanya Nabi Muhammad. Karena berzikir itu selain kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir itu tidak hanya seperti kita berkumpul pada malam hari ini, akan tetapi dimanapun kita berada, kalau lisan ini selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan qiyaman, berdiri, yaitu sholat, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, zikir kepada Allah, baik dalam keadaan tidur, umpamanya tidur-tiduran, kemudian berzikir kepada Allah. Artinya hari-hari kita isi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah amalan yang paling utama, amalan yang paling bagus daripada bersedekah, dan juga amalan paling bagus daripada jihad fisabilillah, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul rutin, mudah-mudahan diberi keistiqomahan oleh Allah. Karena ini adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh, perbuatan yang mengagungkan dan menyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis-majlis, tempat-tempat yang diagungkan nama baginda Nabi, tempat yang disebut asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat itu akan dituruni deras rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang sangat mulia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah dijadikan oleh Allah sebagai saksi. Kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak mengajarkan kepada kita syariat-syariat Allah, banyak mengajarkan kepada kita ilmu-ilmunya Allah, sehingga kita bisa kenal kepada Allah, kita bisa kenal kepada nabi-nabinya Allah, kita kenal kepada Al-Quran, kita kenal kepada syariat-syariat Allah, sampai kita bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Itu semua karena barokah dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah daripada salawat dan salam kita kelak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kehadiran kita pada malam hari ini pasti akan mendapatkan pahala dari Allah, asalkan kita hadir di sini dengan niat yang baik. Ya, dengan niat yang baik. Artinya bagaimana? Artinya setiap kita mau melakukan kebaikan, setiap kita melakukan ibadah kepada Allah, apapun itu bentuknya, maka harus diniati dengan niat yang baik, agar pekerjaan atau amal itu membuahkan hasil, membuahkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkumpulnya kita pada malam hari ini adalah pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ya, kalau kita berkumpul di sini berzikir kepada Allah, maka pahala yang akan diberikan oleh Allah besok di akhirat pasti lebih besar dari apa yang kita harapkan. Dan pasti juga di dunia dengan hadirnya kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan diam. Allah akan memberikan harga yang besar dari langkah-langkah kita ke tempat yang sangat mulia ini. Di dunia pasti yang dibalas oleh Allah. Ya, Allah tidak akan diam dengan usaha daripada hambanya. Apa yang dikerjakan oleh hamba, pasti Allah akan memberikan apa yang telah diharapkan oleh hambanya. Begitu juga sebaliknya, kalau digunakan hari-harinya untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah pasti akan membalas di dunia sebelum dia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya usahakan hari-hari kita ini diisi dengan kebaikan. Kebaikan itu tidak hanya berkumpul seperti ini sangat besar sekali, ini sangat mulia sekali. Ya, hari-hari kita isi dengan kebaikan, membantu orang lain, bersedekah, ya, bersih-bersih dan lain sebagainya. Yang itu semua adalah kebaikan yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang juga pernah kita kerjakan. Dan pahala ini tidak hanya didapat oleh kita, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga dikirimkan kepada keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita, dengan zikir kita pada malam hari ini, keluarga kita yang telah meninggal dunia, ya, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita, keluarga Sahibul Bait, guru-guru kita, ya, tetangga-tetangga kita doakan semuanya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doa itu doa yang bagus. Berdoa itu harus berdoa dengan doa
doa yang bagus. Tidak boleh doakan orang lain, tidak boleh mendoakan tetangga, tidak boleh mendoakan saudara dengan doa yang jelek, bertenangsa. Ya, kenapa? Karena doa itu hakikatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau doa itu baik kepada orang lain, maka hakikat doa itu kembali kepada diri kita. Kalau baik, maka kebaikan akan kembali kepada diri kita. Sebaliknya, kalau doa itu jelek kepada orang lain, maka hakikat doa itu juga kembali kepada diri kita. Disampaikan oleh baginda Nabi, siapa orang yang mendoakan orang iman lainnya, ada orang iman mendoakan orang iman lainnya, maka yang mengucapkan amin tidak hanya yang didoakan, akan tetapi malaikatnya Allah juga berdoa. Bagaimana katanya malaikat Allah ketika ada orang beriman mendoakan baik kepada orang yang beriman lainnya, walaka mislu dzalik, engkau juga begitu. Kamu seperti itu juga. Kalau kita ketemu dengan tetangga kita kemudian didoakan, mudah-mudahan sampean diberi rezeki yang besar oleh Allah sehingga sampean bisa daftar haji, berangkat ke Mekah dan ziarah kepada makam Nabi, karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat nikmat. Mudah-mudahan sampean dapat rezeki besar, sampean haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi, itu nikmat itu. Apa katanya yang doakan? Amin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan kalau kita mendoakan tetangga kita dengan doa seperti itu, maka malaikat juga berdoa, wala kami sudalik. Orang yang mendoakan baik, kamu juga begitu. Kalau sudah malaikat yang berdoa, yang dikatakan malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Kalau Allah memerintah kepada malaikat A, ya pasti itu yang dikerjakan oleh malaikat. Kalau Allah memerintah kepada malaikat, malaikat kamu sujud sampai kiamat, ini sujud malaikat ini. Artinya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doanya makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti doanya diterima. Kalau kita mendoakan orang lain dengan doa yang bagus, maka malaikat berdoa kepada Allah, walakam mislu dzalik, kamu juga seperti itu. Dan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita mendoakan orang lain dengan doa yang jelek, ya, contoh pekerjaan sama dengan kita, tapi kenapa pekerjaan orang itu lebih sukses daripada kita? Ya. Atau punya tetangga ahli maksiat sehingga kita hati ini marah, ya, sehingga didoakan dengan doa yang jelek. Kalau tubuhnya orang lain itu sama jualannya dengan kita, kok lebih laris, kemudian didoakan, mudah-mudahan tidak laris, ya. Yang ahli maksiat didoakan mudah-mudahan cepat mati, ya. Nanti mudah-mudahan ya Allah, saya punya tetangga ahli maksiat, tiap harinya diisi dengan durhaka kepada Engkau. Aku mohon kepada Engkau, kalau keluar dari rumahnya sampai ke jalan raya ditampani mobil, tabrak, bongkok. Ini doa bagus apa doa elek? Elek. Ya. Nah, kalau kita mendoakan jelek kepada orang lain, maka malaikat juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya malaikat? Doanya malaikat tidak berubah, tetap walaka mithlu dzalik, kamu juga begitu. Ya. Kalau mendoakan orang lain, ya Allah mudah-mudahan keluar dari rumahnya, nyampe ke jalan raya ditampani motor, tabrak, mati. Apa kata malaikat? Kamu juga begitu. Ya. Artinya sebelum yang didoakan meninggal dunia, yang mendoakan baru keluar dari rumahnya ditabrak motor, bongkok dhisik. Ya. Malaikat tidak berubah doanya, walakam mislu dzalik. Ya. Artinya bagaimana doa itu kembali kepada dirinya.
Doa baik balik nang awake dhewe. Doa elek juga kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Makanya setiap ketemu dengan orang lain harus mendoakan dengan doa yang baik. Kalau punya tetangga yang ahli maksiat, ya doakan dengan doa yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga yang ahli maksiat ini, mudah-mudahan Engkau kasih hidayah ya Allah, jadikan orang yang taat kepada Engkau, jadikan orang yang istiqomah beribadah kepada Engkau, dan jadikan orang ini orang yang husnul khatimah. Apa katanya mereka? Walakam mithlu dzalik, awakmu padha karo iku. Artinya doanya itu balik kepada dirinya sendiri. Paham ya? Ya, oleh karena itu kita usaha bagaimana untuk mendoakan orang lain itu dengan doa yang bagus. Karena itu adalah ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi. Ya, ada hadis Nabi mengatakan salasun minal munjiat wa salasun minal muhlikat. Ada 3 perkara, yang 3 perkara ini munjiat, bisa menyelamatkan orang itu di dunia dan juga bisa menyelamatkan di akhirat. Ya. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan juga ada 3 perkara yang bisa menghancurkan, bisa merusak orang tersebut di dunia dan hancur besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama yang menyelamatkan manusia itu di dunia dan di akhirat? Yang pertama adalah al-khasyah ilallah, takut kepada Allah. Fisirri wal alaniyah, baik dalam sendirian maupun ketika berkumpul dengan orang lain. Ya, jadi takut kepada Allah dalam keadaan sendirian ataupun bersama dengan orang lain, itu tidak hanya dijanjikan oleh Allah dengan macam-macam itu. Ya. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dirinya dalam urusan segala-galanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Itu di dunia. Ya, di dunia akan diberikan itu oleh Allah kalau orang itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini khasyah ilallah, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan berkumpul dengan orang lain, itu bisa menyelamatkan orang itu dari siksa nerakanya Allah, dan juga di dunia akan diselamatkan dari gangguan-gangguan, musibah-musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, takut kepada Allah. Orang kalau takut itu mesti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang ditakuti. Kalau orang itu takut kepada Allah, maka orang itu akan tunduk kepada perintahnya Allah. Ya, pasti. Ya, sampean punya juragan, ya, kepada bos sampean itu harus takut, ya. Harus ikut apa katanya perintahnya juragan. Kalau sampean tidak nurut sama juragan, sampean bisa-bisa dikeluarkan, dipecat sampean. Ya. Begitu juga kepada Allah. Kalau kita ini takut kepada Allah, maka akan diberikan apa yang diminta oleh orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai takut kepada juragannya, mesti sampai tunduk kepada juragan. Maka juragan itu tidak akan tinggal diam. Cek nurutin aku. Ya, yang lain pulang, sampai dipanggil sini, saya kasih tambahan. Pasti itu pasti. Kalau orang itu tunduk, nurut kepada juragannya, pasti juragan itu akan memberikan lebih kepada orang yang nurut itu. Pasti.
yang lain tidak tahu. Ya, yang kerja lainnya tidak tahu kalau ini diberi lebih oleh Allah, oleh juragannya. Begitu juga kita, kalau Anda takut kepada Allah, pasti orang ini akan melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti Allah akan memberikan lebih kepada orang yang takut kepada Allah dibandingkan orang yang biasa-biasa. Pasti ini. Ya. Jadi khasyah ilallah fi sirri wal alaniyah, baik dalam kesendirian kita ataupun ketika berkumpul dengan orang lain. Kalau kita itu takut kepada Allah, maka itu dapat menyelamatkan kita di dunia, dan kelak pasti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan seperti ini. Laisat taqwa bikasratis syiyam. Bukanlah orang yang disebut bertakwa itu orang yang siangnya diisi dengan puasa tapi malamnya maksiat. Bukan itu yang bertakwa. Dan juga walaisat taqwa bikasratil qiyam. Bukanlah disebut orang yang bertakwa yang malamnya ibadah kepada Allah tapi siangnya digunakan maksiat kepada Allah. Bukan begitu. Malam ibadah tapi siangnya maksiat. Atau siangnya puasa, tiap hari tidak pernah putus puasa, tapi malamnya diisi maksiat kepada Allah. Itu bukan takwa, itu namanya. Walakinna taqwa tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah, katanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi yang disebut dengan takwa itu adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan kita hadir seperti ini, hati kita ini akan bergerak. Hati kita ini akan terisi apa rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu kita akan merasa, ya, akan menjaga dengan sendirinya apa yang dilarang oleh Allah, kita tidak akan mau melakukannya. Ya. Artinya asar, bekas daripada ibadah yang kita kerjakan itu pasti Allah akan berikan. Ya. Namun nih sampean, pernah saya ceritakan orang yang istiqomah ibadah berjamaah ke masjid, ya, 5 waktunya tidak pernah fot. Subuh ke masjid, duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, istiqomah setiap hari seperti itu. Pernah menemukan nyolong sepeda? Ada, iku nyolong sepeda apa? Istiqomah nang masjid itu. Dan ya, tidak ada orang istiqomah ibadah itu mencuri sandal, tidak ada, apalagi yang lain. Kenapa? Karena dengan keistiqomahannya dia, Allah akan jaga orang ini. Ya, Allah akan kasih ismah, Allah akan kasih penjagaan kepada orang seperti ini, tidak akan sampai melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Ya. Allah pasti akan menjaga orang yang istiqomah beribadah. Begitu juga orang yang memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah biarkan orang tersebut. Ya. Kayak sampeyan itu sudah, saya sama sampeyan punya anak. Saya sama sampeyan sama-sama punya anak. Ada anak yang nurut kepada kita sebagai orang tua, dan juga ada anak yang tidak nurut. Lebih sayang sama siapa? Ya, lebih sayang sama siapa? Sama yang nurut. Ya, bahkan sampai kalau dikasih lebih rezeki sama Allah, pasti sampai akan ingat kepada yang nurut itu. Katanya nurut, emas ke orang pisan, Pak. Jarang pisan. Ya, kan sudah. Yang penting sampean. Ya. Artinya anak yang lebih nurut kepada orang tuanya itu lebih disayangi oleh orang tuanya daripada anak yang tidak nurut. Disuruh ke barat, ke timur. Ya. Akhirnya sama orang tua, kan sudah. Hidupnya cakar PDW bisa. Mau makan iya, mau kesini iya, mau terserah sudah. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya pernah cerita, ya. Jadi orang itu ibadah kepada Allah sama dengan orang ngingu manuk. Semerep manuk, ada ngingu manuk. Ya, manuk ocean itu. Ya, manuk ocean ada bunglon, ada cak ijo. Nggih. Wonten usum teng mriki. Ya, mas saya dulu kali baru itu sampai ada arisan burung. Ya. Ya, kalau kita beli burung umpamanya, ya, kita beli burung. Burung itu masih belum ngoceh, ya, masih anakan. Kita beli di rumah sama kita, Lama-lama burung ini ngoceh, ya, burung ini ngoceh. Akhirnya dan ocehannya itu enak sekali, didengar enak. Sampai katanya temannya, Cak, melok lomba ya, mesti kena ini. Ya, belinya 500 ribu sama kurungannya. Ini ngomong sama istrinya, belinya 100 ribu. Ya. Kira mas tuh kemana mas? 100 saya. Padahal 500 ribu. Karena takut diamuk sama bininya ya. 500 ribu kasih kenaku udah kan lebih enak daripada beli burung ya kan. Beli burung 500 ribu dikasih makan sampai suaranya enak. Sama temannya melok lomba, mesti ngenek ikut lomba ya. Ada lomba, ikut lomba. Ternyata di lomba itu nomor 1 ya. Sehingga sama orang lain ditawar, minta berapa burungnya? Oh, enggak tahu. Sampai berani berapa? Saya mau 40 juta. Oh, mikir. Oh, 500. Jadi 40 juta. Karena dia eman kepada suaranya burung, ya. Seenaknya suaranya manuk ini. Sehingga tidak dijual, tidak saya jual. Eman. Loh, minta berapa sampean? Tidak saya jual. Saya tukar Avanza. Tidak sudah. Jangan. Ya, ini kadung gila kepada burung. Ya, kalau orang tidak senang sama burung, kasihkan juga. Karena ini gila sama burung, tidak dijual. Bawa pulang. Dibawa pulang. Akhirnya burung ini pagi taruh dikasih makan, dilihat airnya, dilihat makanannya, secukupkan, taruh lagi, didengarkan suaranya burung. Enak di suara manuk itu. Sampai pamannya keluar, manuk itu apa yang boleh? Manuk itu loh Pak Di. Enak di suaranya. Mungkin ini tawa pun sekawan 2 juta. Gak dikekno. Mboten kula seneng. Dia aja terus aku iki seneng ngrungokno. Asal itu nih. Karena wis aku pendino mrene enak suarane manuk. Habis gitu zuhur diturunkan lagi, dilihat makanannya sama minumannya. Masih ada, ditambahi lagi makanannya itu. Takut kurang, takut rusak suaranya. Nggih. Engko iki lek entek panganane rusak suaranya. Masih ada ditambahi. Minumannya ditambahi, makanannya juga ditambahi. Ya, taruh lagi, didengarkan lagi sama rokokan sama kopinya. Enak. Habis gitu malam mau tidur, kita mau tidur, diturunkan lagi. Dilihat makanannya sama minumannya. Masih ada, cukup nang subuh. Ditambahi lagi. Ya, ditambahi lagi. Takut rusak suaranya. Taruh lagi. Pagi-pagi jam 7, ya. Jam 7 diturunkan lagi. Ini baru bangun orangnya jam 7. Ya. Orangnya baru bangun, langsung tidak kejedin ngambil burungnya. Dilihat burungnya, alhamdulillah si urip mandiri. Dimandikan disemprot, semprot,
Padahal uangnya durung atus. Pakai wis atus sih. Ya. Semprot habis mandi kasih makan lagi, didengarkan lagi enak suaranya. Artinya karena burung ini suaranya enak, urusan makan sama minumnya tidak pernah telat. Orangnya punya ini. Tidak pernah telat, takut rusak suaranya. Ya, sebaliknya kalau sampai beli burung harganya 1,5 juta, ya dengan kurungannya dibawa pulang ternyata tidak ngoceh manu itu, gimana Anda? Rugi apa enggak? Rugi. Pokoknya ngoceh. Mulai isu sampai sore tak anteni ocehannya gak ngoceh belas. Katanya temannya, boleh iki pakanane kalau ombenane iki tak wisan. Jangan wisan gak ngombe. Dan bongko-bongko nang kandange wisan. Ya, tidak senang. Mau dijual tidak ada yang mau beli. Biarkan sudah. Ya harus gak muni kaum mas. Ya biar sudah. Mati-mati sudah, biar sudah tidak apa-apa sudah. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bunyinya kepada Allah, banyak ngocehnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh, sadurunge subuh wis ngoceh nang Gusti Allah. Nggih. Subuh ngoceh maneh nang Gusti Allah. Mari subuh muni maneh. Awan-awan titik muni maneh nang Gusti Allah. Zuhur bunyi lagi, asar bunyi lagi, maghrib bunyi, isya bunyi. Apa katanya Allah? Malaikat tambah ono. Panganane kalau kombenane tambah ono. Masih banyak Gusti Allah. Ya biar sudah tambahin. Nanti takut rusak suaranya nanti. Nih, takut rusak. Soalnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang mendengarkan itu. Ya Allah. Allah itu senang mendengarkan hambanya yang berbunyi di tengah malam. Subuh muni, asar muni, maghrib muni, Qur'annya bunyi, sholawatnya bunyi, zikirnya bunyi. Allah itu senang kepada orang-orang yang seperti itu. Tambah ono malaikat berhasil tambahin. Asik kan Gusti Allah tambah ono. Oh wis tambah ono wisan. Aku senang kok tambahin rusak kok suaranya kok. Ya, artinya kalau orang ini ingat selalu kepada Allah, maka Allah pasti tidak akan membiarkan kepada kita. Tidak akan tinggal diam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah bunyi sama Allah, ya bangun jam 7, habis jam 7 itu langsung ke langsung keluar kerja. Zuhurnya lupa, asarnya lupa, maghribnya tidak sholat, isanya tidur, sampai besok lagi jam 7 baru bangun. Tiap hari seperti itu. Apa katanya Allah? Jangan wisan dan mati-mati nang kandangnya Allah. Katanya malaikat kasihan, habis berasnya dan harus malaikat ketemunya. Ya, tidak pernah bunyi sama aku katanya Allah. Dia sudah bongko-bongko nang kandangnya jangan wisan. Ya, dan kita itu seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu selalu ingat kepada Allah, maka Allah pasti akan mengingat kepada kita, dan Allah itu pasti akan memberi apa yang diminta oleh hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itu cukup bagaimana insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat dan barokah. Amin. Dan mudah-mudahan barokah dari perkumpulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan sekalipun kita sudah melewati bulan Rabiul Awal, ya jangan sampai lisan kita kering dari bersolawat kepada baginda Nabi, akan tetapi terus bersolawat kepada baginda Nabi. Lisan kita dibasahi dengan bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya rasa itu. Mari berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan hajat yang kita inginkan kepada Allah, barokahnya perkumpulan ini cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sakit dari keluarga kita, barokahnya pertemuan ini mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, jadikan
orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barokah daripada perkumpulan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dikasih rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keturunan-keturunan kita mudah-mudahan dijadikan keturunan yang sholihin, sholihat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbal alamin. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la ma'ana wa la fina syaqiyyan mahmuma. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuhdina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa ij'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhayf bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisidil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.